tim dari Mabes Polri datangnya belakangan, kan begitu ya? Yang meriksa-meriksa pintu, yang meriksa-meriksa jendela, yang Oh ini Pak, meriksa-meriksa ya ya itu. Mister Ji, fakta lapangan nih, fakta lapangan. Tim Inafis Polda Tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Kamu sudah ngeh? Ya adanya di ini di notisnya itu Mister Ji. Lah iya itu. Saya ngeliat di suratnya, saya ngeliat di suratnya tadi Iya, nyari-nyarinya. ya notisnya yang kamu baca. Yo, Ya, oke, dibaca nih Mister Ji. baca. Oke. Klaim dokumen resmi dicetak, disegel dan ditandatangani pada Selasa 2 September 2025. Di dalamnya tertulis tegas bahwa proses pengangkatan dan pemeriksaan sidik jari disaksikan oleh tim identifikasi Polda Jabar. Fakta lapangan. Tim Inafis Polda Jabar dan Pusiden Bareskrim Polri baru berangkat dan melaksanakan olah TKP lanjutan di Pauman pada tanggal 3 dan 4 September 2025. Iya. Suaramu kurang kurang jantan. Ini lanjut lagi Mr. J. Iya, iya. Logika hukumnya Mr. J. Logika hukum, bagaimana mungkin kesatuan yang belum tiba di lokasi pada tanggal 2 September sudah bisa menandatangani dan menyaksikan prosedur? Ini adalah indikasi kuat pemalsuan keterangan pada akte otentik. 2. Kesimpulan final terbit mendahului pembuktian. Klaim dokumen, hasil akhir sudah diputuskan sejak awal. Fakta lapangan, tim gabungan pusat justru baru menyisir lokasi, mengumpulkan sampel biologis, dan melakukan olah TKP menyeluruh pada tanggal 3, 4, dan 7 September 2025. Logika hukum, mengeluarkan kesimpulan sidik jari identik sebelum rangkaian pemeriksaan utama selesai adalah bukti bahwa dokumen ini dibuat tergesa-gesa, asal jadi, dan sekedar formalitas pesanan. 3. Data biometrik dicuri 6 hari sebelum penangkapan. Lanjut. Klaim dokumen pada klaim dokumen pada 2 September 2025 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, penyidik sudah mengunduh data KTP elektronik milik Ririn Rifanto sebagai pembanding resmi. Fakta lapangan. Ririn Rifanto baru resmi ditangkap oleh tim gabungan pada tanggal 8 September 2025. Logika hukum, mengambil data biometrik pribadi warga negara tanpa status hukum yang jelas 6 hari sebelum ditangkap adalah pelanggaran berat terhadap hukum acara pidana dan hak asasi manusia. 4. Skandal forensik, bukti sidik jari hasil copy paste. Klaim dokumen, gambar 1 disebut sebagai sidik jari yang diangkat dari pintu geser TKP dan gambar 2 adalah data KTP elektronik. Fakta lapangan, ketika disandingkan kedua gambar memiliki pola guratan, bentuk lekukan, tingkat kemiringan, hingga noda hitam yang 100% persis sama tanpa distorsi sedikit pun. Logika forensik, dalam ilmu daktiloskopi, di sidik jari yang diangkat dari benda nyata, pintu pasti mengalami cacat fisik, kabur, putus, terdistorsi debu, atau kelembapan. Kesempurnaan ini membuktikan penyidik hanya menduplikasi file foto KTP lalu berbohong mengklaimnya sebagai temuan TKP. 5. Titik persamaan. 5. Titik persamaan. Goib di ruang kosong. Soalnya ada tanda kutipnya Mr. Goib di situ. 5. Titik persamaan goib di ruang kosong. Klaim dokumen, penyidik menarik 25 titik persamaan untuk meyakinkan hakim. Fakta lapangan, hasil pemeriksaan jeli menunjukkan panah nomor 12-16 bagian bawah serta nomor 24, 25, 1 dan 2 bagian atas ditarik sembarangan dan hanya menunjuk area kosong berwarna putih atau hitam pekat, sama sekali tidak menyentuh guratan sidik jari. Logika forensik, ini adalah manipulasi visual kasar yang melanggar kaidah ilmu daktiloskopi internasional demi mengejar kuantitas bukti yang terlihat meyakinkan. Langsung ke analisis hukum misteri terakhir.
analisis hukum, dan forensik independen. Fruit of the poisonous tree, doktrin pohon beracun. Jika sumber bukti pohonnya sudah beracun atau diperoleh dengan cara yang ilegal dan manipulatif, maka semua buah atau hasil atau kesimpulan yang dihasilkan darinya otomatis ikut beracun dan ditolak demi hukum. Selesai, Mr. G. Keren, keren kan? Keren nggak? Coba apa yang kamu pahami sebelum ini ya? Apa yang kamu pahami setelah kamu membaca itu? Sekilas ya, Mr. G, yang saya Iya, pahami bahwa pengambilan sidik jari itu adalah pencocokan dengan KTP elektronik yang didapatkan 6 hari sebelum penangkapan, Mr. G. Jadi diambil dulu nih datanya baru dilakukan penangkapan itu, Mr. G. iya, keren, keren, keren. Baru orang yang tanda tangan, ikut tanda tangan di situ, tanggalnya sudah dibuat, orangnya belum datang. Oke, ini ada Bang Panji nih. Selamat malam. Malam, Mister, semuanya ya. Selamat malam. Malam. Malam, Bang Panji. Oh, lagi di kafe nih Bang Panji nih. Iya, Ya, betul, dia tahu aja deh. ya, ya. Oke. Oke, di mute dulu Bang Panji biar biar fokus dulu ini. Ya, coba sabun culit. Apa yang Anda apa yang Anda simpulkan dari keterangan yang disampaikan oleh Mile tadi? Berarti itu sidik jari itu biasanya kalau yang dari forensik nemukan itu nggak sempurna ya Mr. G, tapi masih bisa dicocokkan. Sedangkan itu kan identik 100% kalau dari keterangan tadi itu. Ya. Sama ini Mr. G, apakah memang aturannya gitu kalau sidik jari itu harusnya tersangka dulu baru sidik jari dicocokkan? Ya nggak ada aturan begitu ah. Ini kan ini yang aneh yang ini. Oke, saya hanya minta disimpulkan dulu apa yang ada di situ. Itu disimpan dulu. Nilai jangan sampai ada perintah nanti apa namanya itu? Apa hapus? Ya, kita sudah punya. Di-download dulu ya. Jadi ini sesuatu banget ya teman-teman ya, sesuatu banget. Itu benar itu kata ini benar. Artinya apa? Artinya ada yang artinya ada yang artinya ada yang nggak beres lah. Untuk blessing ya, untuk blessing. Nanya Tony di mana? Ada ya teman-teman, ada ya. Saya barusan teleponan itu berapa? 1 jam lebih ya, 1 jam lebih. Tenang saja teman-teman, tenang saja. Ada. Tuh. Oke, jadi sudah tahu intinya ya, Pak Sabun Culit ya. Ya, ya. Paham. Ya, oke. Nanti Jelita tinggal Mile, coba dikirim ke Jelita sama Bang Ai Mile, biar biar tahu juga. Mile ngirim ke Bang Ai aja, Mister, kan aku nggak punya nomor teleponnya Mile Pak, nih. paling di screenshot aja ya, Mister. Kalau downloadnya gimana? Jangan ngapain screenshot. Gimana download? Bukan, itu TikToknya aja langsung dikirim. Masa kamu pemain Oh, TikTok nggak ini paham? saya bukannya pakai TikTok istri saya. Saya harus keluar dulu, Mister. Saya kirim dulu deh. Lah, kirim dengan TikToknya istrimu kan ya nggak apa-apa. Bang Ai juga nggak Enggak, akan ngambil enggak bukan istrimu. di sini saya cari nggak ketemu nih. Kan saya share nih, Mister Ji ya. Nih, saya nyala kamera nih, on cam nih. Bukan gitu. Kalau bisa dari tadi udah saya kirim. Nih, ini kan saya share nih. Nih, kan saya bagikan. Oh, bukan begitu. Eh,
Keluar dulu, Gimana? keluar dulu, keluar dulu, keluar dulu. Mana YouTube-nya? Itu TikTok-nya orang nggak? Nah, itu yang kamu tekan. Kok malah di bawahnya? Nah, pinter ya kan? Awas data pribadi orang. Siapa yang biasa siul-siul unyil-unyil itu? Ini nggak ada Mr. Ji, saya cari nih warung rakyat tidak ditemukan tuh. Karena Nggak usah urusi warung rakyat. Kopi pahit lah apakah? Kopi Ngapain pahit warung kirim, rakyat? kopi pahit. Kopi pahit terkenal nggak di tempatmu tuh? tidak Sangat ada juga Kopi Mr. pahit mahal. itu, Mister. Masih kok. Coba tulis Ari Porong atau kopi busuk. Ah, Mister J kayak gitulah, males lah. Loh ada itu di situ nanti dia dapat apa enggak? Tidak ada juga hasil tidak ditemukan ini. Aki-aki ngambek, aki-aki. Karena belum di follow, Bang Mile. Iya ini soalnya akun istri saya ini. Follow dulu nanti terus follow dulu baru blokir. Sialan. Nggak usah blokir-blokiran lah Mr. Ji. Ya, Udah saya coba follow ini cari siapa dulu. nih? Mbak Jelita ya Mbak Warung. Mbak Jel-Jel namanya. Oh, Nah kalau harus di sini Mile. pencarian ada nih. Bang Mile katanya harus mengikuti saya dulu. Jangan mau Bang Mile. Itu kan TikTok istrimu, ya kan? Nih saya Nah, udah follow nih Mbak Jelita aki-aki nih. satu nih agak ada buaya-buayanya dikit. Nggak, ini udah saya follow nih Mbak Jelita nih. Nggak mungkin, istrinya itu setia kok. Iyalah Mr. Ji. Suaminya banting Iya, tulang ini. nggak Kopi mungkin pahit lah. ini karismatik, Mister. Jangan dikasih Makin tahu tua, ya. Sudah dikirim ke Jel-Jel. Ya coba saya kirim nih Mr. Ji. Ya. Mengikuti kopi pahit baru kirim. Alah. Ya nanti saya ikuti kopi pahit. Habis saya ikuti terus saya blokir ya. Sialan kampret. Oke, saya ucapkan selamat datang, selamat pagi, kopi pahit. Ada juga Ari Porong, selamat pagi. Selamat pagi Mr. Z, Bang Sabun Culit, Bang Mile, Kavia, Bang Ai, Lagi. Bang Kopi Gigi. Bang Ari yang kecapean dia. Baik, teman-teman di bawah semuanya. Selamat malam. Relax dia capek, Bang Arinya capek. Aneh ya, masih belum Nggak bisa tidur ini. lagi Bang Ari. Mister Ji, Ya, kalau tadi kok saya kayaknya nggak apa ya istilahnya belum deng ya yang sama ditulis itu. Tapi kalau baca di BA acara pengambilan sidik jari itu sebenarnya pengambilannya itu tanggal 1, Mister. Sidik jarinya ya di yang ketemu di botol vape itu iya. tanggal 1 di BA di berita acaranya itu. Diambilnya tanggal 1, tanggal 2 jam 11 dibikin berita acara pengambilan sidik jari yang ada di Dukcapil. Jadi Iya. di matchingin ini kan kayaknya udah sistem ya. Jadi pakai pencarian sidik jari dimasukkan ke sistem, ketemu dengan pencarian sidik jarinya Dukcapil. Dibandingkan kan, dicocokkan kan. Bandingkan. Ya, itu jam 11 siang. Jam 11 siang diketemukan, bukan diketemukan ya sebelum jam 11 siang ya, tapi jam 11 siang udah dibikinkan berita acara penemuan data elektroniknya si Ririn. Oke. Jam 3 sore di tanggal 2 dibuatkan berita acara perbandingan sidik jarinya yang pakai semi manual ya. Jadi perbandingan secara manualnya. Kalau tadi kan perbandingan secara sistem yang nyari. Nah, ini dianalisa manual yang di Zoom itu pakai Surya Control itu misal. Iya, artinya ditemukan di mana dulu baru dibandingkan di sidik jari di Dukcapil. Dukcapil. Ditemukan di mana dulu? Ditemukannya di vape.
Tuh, oke. Ditemukan di vape. Sama pintu geser kalau nggak salah ini. Kayaknya. Ntar dulu, Jangan kalau tadi jangan kalau ketemu nggak dah. salah, dibaca dulu, baca Bentar, dulu. bentar, saya ulang ke atas dulu bentar. Warna pintu Dibaca. geser itu katanya merah marun. Dari mana merah marun? Aduh, gimana sih penyidik ini? Izin Kita Mister warna dikirim kali. pakai akun Porsinya salah iya tadi. merah Nggak usah ribut. Cuman marun. ini doang, Mister, yang di state cuman di pintu geser aja, Mister. Yang di vape nggak di state ya? Nah, Ya tadi lihat. Iya, pintu geser doang. Sorry. tunggu dulu aku tanya dulu. Milik sudah dikirim? Siap sudah Mister Ji, ke Bang Ari, ke Mbak Jelita, Bang Ai. Waduh, saya lupa Nah, ngirim ke Bang Kopi Pahit. Maaf coba Bang. ke Bang Ai sudah dari baca dari Bang Milik tadi. Ini kirimnya via apa? DM. DM ini ya. Nah, DM tok keluar tok nanti tok. dari sini Ya, Mister. tok. Sebentar, saya pakai browser aja deh. Nggak keluar nggak Ji, mau apa-apa. nanya Mr. Ji, boleh nggak Mr. Ji? Kenapa Pak? Mau nanya 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 apa? Mr. Ji, saya itu kan Ya, baca putusan itu kan banyak ya halamannya Mr. Ji ya. Terus saya itu kan bukan orang hukum ya Mr. Ji ya. Apakah penulisan naskah putusan itu ada SOP-nya, standarnya seperti apa Mr. Ji? Poin-poinnya apa? Saya tuh bacanya bingung Mr. Ji. Apa? ya, Bisa nggak Mr. Ji kasih tahu saya Mr. Ji? ya, Apa dulu, mengerucut gitu Mr. J. ya. Ini nampaknya ini sesuai dengan pertanyaannya dari Mbak Jel itu. Pertanyaannya ke Prof. Imran itu, pertanyaannya saya dengar begini. Prof, kata si hakim ini dakwaannya dakwaan gabungan ya Prof. Apa sih maksudnya gabungan? Nah ini bukan dakwaan. Tetapi putusan ini gabungan. Jadi tidak tersusun rapi. Nyomot sana, nyomot sini ditaruh di situ. Makanya tidak tersusun rapi. Kalau Bapak lihat ada yang satu angka begitu ya, satu angka terus berikutnya ya satu juga begitu. Jadi nggak urut. Padahal misalnya nih ya saksi kopi pahit satu ya menerangkan sebagai berikut. Berarti kalau menerangkan sebagai berikut itu berarti sudah agak A misalnya atau A B C D misalnya. Kalau enggak ya satu satu dalam kurung atau satu kurung kayak gitu. Tapi ini tidak lurus saja semua itu ya gitu. Jadi ini yang tidak tersistematis yang ini. Kalau kita menulis itu urut. Karena pertama misalnya Romawi 1, yang berikutnya itu B atau A atau B itu, yang berikutnya dari angka. Kalau yang ini enggak nih, asal ini. Ya, aku nggak apa-apa begini ya, aku ngomong koreksi begini nggak apa-apa, biar hakim atau apa yang manggil saya ke Indramayu nggak apa-apa. Nanti aku tunjukkan mana-mana yang nggak benar tata cara penulisannya. Begitu Pak Kopi Pahit memang tidak tersusun, tidak seperti bikin skripsi itu susunannya rapi gitu, nggak tersusun Jadi begitu ya. saksi-saksi itu 2 kali menerangkan ya di putusan itu dalam dakwahan sama ini persidangan gitu ya. Sepertinya 2 kali menerangkan gitu ya. Yang saya baca itu. Iya, iya inilah apa namanya sistemnya dia ketika menjelaskan itu diulangi lagi di belakangnya begitu lagi. Nggak simpel-simpel nggak. Nih, Mister. Nih aku Hei, kasih contoh yang tidak berurutan nih, Mister. Ya. ya silakan. Pada poin 14 fakta-fakta hukum di putusan poin 14 halaman 281. Halaman berapa? Tanggal 29 Agustus poin 13.
Fakta hukum halaman 281. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 pukul 1:26 saksi Sela masih menelpon untuk menanyakan keberadaan terdakwa Ririn, itu ya. Lalu kemudian, oh ini malah saya masih harus ke atas lagi kayaknya. Kocak. Lah. Oke lah ya, itu pokoknya setelah selesai pembunuhan ya Mister ya, setelah selesai eksekusi, langsung ke poin 14. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama kayaknya nih, pukul 02.59 terdakwa Ririn mengambil mobil pick up korban Budi lalu mengendarainya kemudian pergi bersama saksi Prio Bagus Setiawan sambil mempersiapkan rencana selanjutnya. Jadi habis eksekusi Ririn dan Prio jam 2.59 pergi Mister, pakai mobil pickup. Nah perginya kemana tidak dikasih penjelasan di sini. Oke pergi ya 2.59. Lalu di poin 15 muncul 336 Ririn Rifanto mengunduh dan menginstal aplikasi Bank Jago. Entah maksudnya apa ini masuk di putusan ya Mister. Padahal enggak ini sama sekali. Lalu kemudian masih di tanggal yang sama tanggal 29 mana tadi itu? Bentar. Ya, 0356 saksi Sela. Tadi kan 0259 naik pickup ya Mister. Ini harus digarisbawahi nih. Diingat-ingat nanti keluar lagi. 259 naik pickup pergi sama Prio. Lalu kemudian 0356 Ririn telepon si Sela, video call lagi ada di rumah Budi. Lalu loncatnya Mister 0414 ya, terdakwa Ririn dan Prio kembali ke rumah Budi dengan mengendarai mobil pickup. Artinya ini kan temennya yang tadi 259 tadi nih Mister. 259 pergi, 0414 pulang, ya kan? Lanjutannya. Tapi di antara waktu. Kenapa Mister? Lanjutannya. Iya, kan kalau dilihat gini kan Mister ya. Di sini 259 siap Mister. Satu kegiatan itu sampai ke jam itu ya, lanjut. Iya. Jadi kalau di sini 0259 pergi naik pickup, kemana nggak dijelasin. Lalu kemudian di bawahnya itu nggak ada runutannya, Mister. Dia cuma bilang 356 Ririn Rifanto video call Sela, posisi di rumah Budi. Ya kan? Di tengahan putus di sini, Mister. Ya. Nah, tiba-tiba 0414 dia baru pulang pakai pickup ke tempat Budi. Artinya 0356 ini seharusnya Ririn masih di mobil kan? Iya. Kan Tapi dia di pergi sini, naik mobil. iya. Tiba-tiba Tapi dia di ada di sini, rumah Budi. jangan-jangan Mister, kalau menurut saya ya kan ini kan kalau saksi Sela ini kan mereka kan pasti ini kan fakta ya Mister karena pasti terekam di handphonenya Sela kan video Iya. call itu ada lognya kan jadinya kan jelas ini pasti gitu loh bisa dibilang ini pasti Mister. Lalu kemudian kalau yang namanya naik pickup berangkat 0259 juga ada di CCTV Mister ya kan. Lalu 0414 kembali juga kelihatan di CCTV Mister. Artinya kan semua ini ada itu ya. Semua ini ada dan sesuatu yang nggak bisa dibantah bahwa pickup itu berangkat, pickup itu pulang, lalu kemudian ada telepon juga. Jadi Mister, kalau menurut saya inilah indikasi bahwa ada orang lain lagi. Jadi siapa? Kalau si Ririn itu ada di TKP tempat Budi, lalu siapa yang mundar mandir wirawiri naik pickup Mister? Begitu nggak Iya. Mister? ya betul. Teman-teman bisa Anda buka di halaman 281 pada poin 13, 14, 15, 16, 17 itu aneh dan unik. Coba poin 17 kamu dengarkan lagi, kamu bacakan dulu. Mister, Bahwa poin 17 ya. Bahwa pada pukul 4.14 terdakwa Ririn Rifanto dan saksi Prio Bagus Setiawan dengan mengendarai mobil pickup milik korban Budi Awaludin kembali ke rumah korban Syahroni.
Kemudian pada pukul 04.19, Prio Bagus Setiawan pergi meninggalkan rumah para korban dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil sebuah cangkul dan kembali pada pukul 04.32 dengan membawa sebuah cangkul. Nah, coba pergi putar-putar. Ini kan sudah dari tadi nih, dari poin 13 tuh. Pergi, sampailah di rumah kembali. Selain itu kan ada telepon, pergi rumah kembali. Sampai di rumah kembali. Sampai di rumah malah naik motor lagi, pergi ambil cangkul. Sibuk kali ya, Mister. Sibuk kali mereka ya. Naik mobil, naik motor, ambil cangkul, ambil palu. Sibuk kali. Ngangkat telepon sela. Dah kayak petugas kelurahan nih orang. Nah, Nih, terus nyambung Mr. Ji ya, saya potong ya. Mr. boleh. Ji, jadi Pak Tony kan pernah nanya di persidangan dengan si Nega kan tentang supir ya. Itu sebenarnya siapa supirnya? Kata Sela itu dari penyidik ya, yang bilang kan Karsati itu ya, Karsiti. Karsiti itu kan sebelah rumahnya korban kan, yang hijau itu. Nah, dia bilang, dia tanya, itu supirnya siapa? Itu katanya penyidik gitu. Jadi kayaknya ada yang bawa mobil itu. Supirnya itu siapa? Yang nyambung omongan apa? Kata Mbak Pia tadi, seolah-olah ada orang lain gitu. Oke. Kalau ini sudah nyata nih. Sudah nyata. Ini sekarang saya tanya dulu kita, ayo. Satu-satu nih. 0501. Bang Ai mana, ada nggak Bang Ai? Iya, Mister. 0501. 0501 itu Anda dapat di mana? Di bengkel itu. Di CCTV bengkel, Mister. TV bangunan. Ini bengkel. Toko bangunan, astagfirullahaladzim. CCTV toko bangunan. Nggak, dapatnya dari mana keterangan itu? Ada nggak di persidangan? Saya belum lihat di persidangannya, tapi saya lihat VT-nya aja, Mister. Dengerin dulu. Nih teman-teman, yang melihat di persidangan siapa? Mister, di timeline putusan 0501 nggak ada, Mister. Iya, itu memang dihilangin. Nanti aku kasih tahu. Itu 0501 kan ada di persidangan. Halo, Ri. Ya, Mr. Ji. 0501. 0501 kan itu JPU udah nanya ke Prio. Yang awal dibilang Joko. Keterangan awal. Ririn, di dakwaan Ririn dulu. Ya, iya di dakwaan Ririn. Habis itu Berubah lagi Prio. eksepsi Berubah lagi Prio. Joko. Habis Ya itu kan? Joko. Joko Prio. Habis itu Hebat Prio dia bener. mengakui pada saat ditanya JPU, kamu 0500 ada di mana? Nah, pada saat ditanya itu tuh ditampilkan nggak CCTV itu? CCTV itu ditampilkan Mr. Ji. Jadi ditanya dulu, kamu pukul 0500 ada di mana, Prio? Saya Iya. ada di dalam, Pak JPU. Nah, setelah itu diputar tuh CCTV yang 0501 Mr. Ji. Oke. Nah, pada saat sudah diputar, ditanyakan, nah ini yang CCTV 0501 siapa? Itu saya, diakuin sama Prio. Langsung diam tuh, nggak mau mendalami lagi JPU. Langsung dibalikin ke majelis hakim. Majelis hakim nanya lagi, ada yang masih mau dipertanyakan? Sudah cukup yang mulia. JPU Wah, bilang gitu. berarti ditutup pertanyaannya di situ. Harusnya digali nih 0501. Kalau ada di persidangan artinya harus muncul dalam fakta-fakta
pertimbangan hakim nih. Ini nggak muncul ya, ya Jel ya? Nggak ada, Mister. Oke, Nggak ada. oke. Nah, Bang Ai ada di situ Bang Ai? Yang di mana, Mister? Bang Ai masih ada di situ kah, Bang Ai? Oh, masih, Mister. Oke. Sekarang saya tanya, apa yang diajukan untuk proses pemeriksaan digital forensik? Apa yang diajukan? Oke, dalam case Indramayu ini ada dua ya harusnya yang diajukan sebagai digital forensik. Yang pertama adalah dari smartphone, kemudian yang kedua dari CCTV. Ada dua kategori ya. Ya, kalau smartphone ya berarti handphonenya yang dikirim ke Puslap 4. Kalau CCTV ya CCTV yang dikirim dalam bentuk utuh, Nah, oke. bukan cuman Sekarang ke kopian. CCTV. Sekarang ke CCTV. Ada berapa flash disk yang dikirim? Untuk yang kemarin di bulan Juni dikirim 4 flash disk, Mister. 4 flash disk. Apa saja itu 4 flash disk? Kan begitu Eh, ya. ada satu flash disk ukuran 64 GB bermerek Kioxia. Lalu 3 flash disk ukuran 8 GB merek Puskill. Nah, yang 64 GB berisi 3 file, dua file itu representasi dari 2 video CCTV di bengkel. Kemudian satu file adalah representasi file video CCTV yang di rumah pagar putih. Kemudian yang di bengkel itu, yang 2 file itu, yang pertama adalah peristiwa 29 Agustus siang, yang kedua adalah 30 Agustus dini hari yang peristiwa ngangkut benda ke pick up. Kemudian yang satu file di pagar putih itu adalah peristiwa di tanggal 29 malam, Ririn dan Prio mondar-mandir sambil ngerokok gitu. Kemudian yang 3 flash disk berikutnya masing-masing punya label CCTV toko bangunan, kemudian CCTV Briling, kemudian CCTV Hotel Adis. Namun result dari 3 flash disk ini tidak ada di dalam laporan forensik yang diberikan oleh Polres Indramayu. Oke, saya tanya lagi. Flash disk. Ini kan fakta semua ya. Flash disk yang tertulis di situ CCTV toko bangunan. Oke, Ya, CCTV toko bangunan. Itu kan seharusnya kan menjelaskan terkait dengan yang 0501 kan? iya. Harusnya semua video yang diambil minimal ya, ini sebenarnya minimal ya, tapi kalau prosedurnya adalah CCTV toko bangunannya yang harus dianalisa oleh puslapor. Tapi katakanlah oke lah filenya dikirim, tapi Tunggu harusnya dulu, bahan semua. tunggu dulu. Ya, Satu-satu dulu. ya berarti Dapat eh dapatnya eh, dapatnya CCTV 0501 itu seharusnya dapatnya dari CCTV yang mana? CCTV toko bangunan, Mister. Oke, CCTV toko bangunan. Teman-teman catat teman-teman. 0501 itu identik dengan CCTV dari toko bangunan. Nah, flash disk yang tertulis di situ, CCTV toko bangunan itu dikirim ke Lab 4, betul? Betul. Tapi apa hasilnya? Apa hasilnya Bang Ai? Hasilnya nihil, dibilang tidak Nah, berkorelasi dengan tujuan pemeriksaan. nah, kawan-kawan semua, jangan bilang prosedur. Begini loh kawan-kawan. Betul, memang ada tulisannya flash disk. Tertulis di situ betul. Tulisannya adalah rekaman CCTV toko bangunan. Tetapi hasilnya no, tidak Nol ada. besar. Jadi Nggak ada.
nol besar. Jadi tidak ada yang menceritakan tentang 0501. Sementara 0501 itu ditayangkan di persidangan. Betul begitu Bang Ari Porong? Betul sekali Mr. Z. Nah, sekarang karena ini sudah diminta oleh hakim terkait dengan uji digital forensik, nyatanya digital forensik terkait dengan CCTV toko bangunan hasilnya apa Bang Ai? CCTV toko bangunan ya kosong, Mister. Nggak ada hasilnya. Kosong. Bagaimana bisa menjelaskan kalau kosong? Kosong ditambah kosong ditambah kosong dikali kosong ada berapa kopi pahit? Ya, nihil. Ya bahasa lain lah, jangan kosong nihil. Aduh, kawan-kawan, ini ke kawan-kawan. Kita ini bukan bercerita asal ini enggak. Kita ini bercerita fakta. Kosong plus kosong itu ya kosong. Dikali kosong ya kosong. Dikali kosong lagi ya nihil. Benar itu. Jadi kalau dikatakan nihil, ya kok bisa ada keputusan? Piye Jal, ayo. Apakah ini sudah prosedur? Iya, Mister, Mister. padahal justru CCTV itu yang penting ya, Mister ya. Yang Ya menunjukkan ada jelas orang. lah, CCTV itu yang penting. Ngono loh. Iya. Dan ini kayaknya bisa kita lihat polanya, Mister. Jadi selalu minjem stempel otoritas, Mister. Jadi misalkan nih kasus CCTV ini, Polres Iya. Indramayu pinjem otoritasnya Puslap 4. Yang penting ada labnya, tapi Nah, belum tentu itulah yang isinya dikejar. betul. Nah, ini juga tadi Mister yang di share sama Bang Mile tadi terkait Inavis, Mister. Sama ternyata polanya, Mister. Jadi dibilang bahwa mereka dalam pengawasan Inavis atau Puslap 4 dari Jawa Barat kan. Tapi ternyata tanggalnya nggak masuk. Mereka sudah ngambil di tanggal 1, sementara yang mendampingi itu tanggalnya tanggal 3. Nah, ini kan seakan-akan jadi kayak stempel aja, tapi sebenarnya tidak terjadi itu pengawasan itu sebenarnya. Jadi keberadaan struktur yang lebih tinggi itu hanya dimanfaatkan aja, tidak pernah. Rin, siapa? Ari. Ya, Mr. Z. Ya. Coba baca ini yang ditulis Santo. Piye maksudnya ki opo ki Santo ngomong opo ki? Jangan membuat narasi lagi, sudah cukup. Kasihan keluarga korban. Saya nggak kasihan keluarga korban, tapi kasihan korban. Kalau keluarga korban kan paling siapa namanya itu si Jul. Elvi. Ngapain saya kasihan sama korbannya. Nanti korbannya teriaknya lain, kemudian yang ditahan lain. Ya berarti ini saudaranya Jul ini yang komen. Saya lihat dulu. Ternyata pengikutnya kosong. Waduh, Santo. Kamu ini kuman Santo, tetapi kamu saya biarkan nonton, tapi nggak boleh tapping. Gelo ora kowe? Justru kita ini kasihan sama korban, bukan keluarga korban. Keluarga korban, inti korban nggak pernah ngomong, nggak boleh ngomong, ngono loh. Lah, saya tuntut kamu. Maaf ya. Itu kata saya kamu ambil. Hati-hati ya. Ya Saya jadi tugas. ngini li, nah saya ubah ya, ngini li, nah. Jangan diambil kata-kata saya ya. Ngini li gitu loh ya. Pakai gaya Indramayu dong, Bang Kopi Pahit. Ngana lah gitu. Ini teman-teman, aku nggak bernarasi. Ini kan kita mengurai. Dan Mr. G itu di putusan itu kenapa bukti-bukti sita barang bukti itu nggak ada ya?
bukti sitanya, surat apa, tanggal apa gitu. Minimal satu kelompok ada bukti sitanya gitu, satu kelompok ada. Ini tapi nggak ada ya, Mr. Ji. Kalau di berkas perkara ada Pak, tapi kalau yang putusan ini karena faktanya bukan fakta berkas, tapi faktanya adalah fakta persidangan. Tapi digabung dengan dakwaan dan tuntutan, ini gabungannya itu, bukan dari berkas perkara. Ngene le, Jadi fakta persidangan juga kan ada yang ini diambil ada Sela yang ini. enggak, Mr. Ji. Tunggu dulu teman-teman, ini Sela ini nebak-nebak lagi nih. Sela ini tanya, Bapak ini pakai jas, pasti di bawah pakai celana pendek. Ya iyalah, masa pakai celana panjang. Tadi orang-orang sudah lihat itu, tapi benar-benar Sela. Ya lanjut Ri. Istrinya Ririn itu. Loh. Ya, lanjut Ari. Iya, Mr. Ji. Ya, yang dibilang kan ya seharusnya gini loh, Mr. Ji. Seharusnya kan hakim kan karena gimana ya? Saya jadi bingung gitu loh. Seharusnya kan dakwaan untuk Ririn nih ya, kan udah dicabut, Mr. Ji. Jadi kan kalau misalkan dakwaan atau BAP kan sudah dicabut semua tuh sama Ririn. Seharusnya hakim melihat dari fakta persidangan dong. Ya kan? Jadi kalau misalkan dakwaan masih diambil juga untuk memutus hukumannya Ririn, ya berarti ya cuman copy paste aja yang saya bilang itu. Yang penting cuci tangan aja. Bola panasnya ini dilempar lagi ya seperti ini gitu. Kasus-kasus bukan kasus ya, proses prosedur hukumnya memang seperti ini dari dulu gitu. Makanya ini yang saya masih yang agak sedikit kecewa yang ternyata masih yang dipakai ini masih cara-cara seperti ini gitu. Yang penting di aman, udah lepas nih dari tanggung jawab. Untuk dari kepolisian penyidik yang penting sudah P21 udah tugasnya dari JPU untuk menuntut. JPU sudah menuntut walaupun barang bukti, alat bukti, saksi semuanya yang kita lihat seperti ini bisa nuntut juga tuh ya kan, nggak mungkin juga JPU mau mengakui bahwa alat buktinya itu memang kurang kuat ya kan, tapi masih bisa menuntut dan hakimnya bisa memutuskan tetap gitu loh. Ini yang saya kecewa. Jadi gini teman-teman ya, saya cuma mau ngasih tahu aja Mr. Z buat teman-teman yang lain, kita ini bukannya membela Ririn atau membela siapa lah, enggak. Kita ini cuman apa ya, melihat kronologis dari prosedur hukumnya ini memang seperti ini teman-teman, dari dulu seperti ini gitu loh. Jadi kalian yang belum mungkin ya, yang katanya udah sih kasihan sama keluarga korban, kalian pernah nggak berpikir kita ini bukan masalah kasihan sama keluarga korban gitu loh. Apa yang mau kita kasihani dari keluarga korban? Justru ada orang yang ingin mengungkap kasus ini terang benderang, mereka malah mau tutup dua orang ini aja gitu loh. Dengan proses yang seperti ini. Kalau misalkan orang-orang yang bilang seperti itu, Mr. Ji, udah loh ini udah diputusin, udah diam gitu. Kalian nggak pernah berpikir kalau keluarga kalian, anak kalian, saudara kalian, sudah ada belum yang pernah merasakan itu namanya ditukar pala? Saya mau tanya itu sama orang-orang itu yang bilang. Nih, aku cerita ini pengalaman pribadi saya nih, bener itu nih. Jadi gini, ya, ini surat kuasanya masih di saya. Jadi gini, orang ini, korbannya toko bangunan ini, bukan toko bangunan di Indramayu, toko bangunan di sini. Orang ini kehilangan emas, uang, kemudian apa namanya cincin, pokoknya emas dari istrinya itu. Orangnya pergi ke Jawa Timur, tokonya kosong. Ini cerita ini nyata ini sekarang ini. Sebentar ya, Bang Nelson ya, tak cerita dulu ya, ini nyata ini. Terus, Malam, ya siap. ya. Malam Bang Nelson, bentar dulu ya, cerita dulu. Ini cerita tapi nyata, bukan cerita tapi rekayasa, bukan. Ini nyata. Ini. Terus datang polisi tuh, kan ceritanya tuh rumahnya kebobolan, tapi ada CCTV tuh. Nah, kelihatan semua namanya CCTV itu yang
Yang kalau ada gerakan itu nyala, ada lampu nyala itu loh. Ada ya teman-teman ya. Gerakan ada lampu nyala. Begitu ada bergerak lampunya nyala. Itu CCTV itu ada itu ya. Ya, Mister, motion detector namanya. Aku arti ngono pokoknya ono sing nyala ngono lho maksudku gitu. Oke ya. Ini aku tak cerita. Jadi orang itu kelihatan semua. Tapi kan namanya CCTV kan nyorotnya jauh. Oke. Tapi secara kasat mata terlihat. Oke. Polisinya datang. Bener nih polisinya datang. Udah berbekal dengan CCTV itu. Oke. Kemudian polisi itu nangkap pelaku pencurian juga. Pelaku pencurian juga. Tapi dikaitkan dengan yang tadi. Dikaitkan dengan yang TKP toko tadi. Nah, wajahnya atau posturnya diperlihatkan sama si pemilik toko. Si Pak polisinya bilang, kita sudah melakukan upaya penangkapan dan sudah ketangkap katanya. Ketangkap. Tapi ini sejatinya pelaku pencurian ini TKP lain. Tapi pokoknya dia dianggaplah supaya TKP-nya banyak gitu loh. Nah, salah satunya adalah TKP ini. Ini nyata ini. Mungkin kalau ada polisi-polisinya yang nonton di sini pasti ingat nih wajah saya nih. Oke. Tapi ditunjukkan itu wajah yang ditangkap tadi kepada, ini nanti nyambung ke situ, kepada pemilik rumah tadi. Ini loh, kami sudah tangkap, kata polisinya. Si pemilik rumah melihat, loh kok gak podo modele karo CCTV sing ditayangkan di dia dengan wajah orang ini, maksudnya posturnya orang ini. Padahal sudah disodorkan pelakunya, tapi si korban itu malah nggak mau. Si pemilik rumah, enggak, bukan itu pelakunya. Tapi karena polisinya ini, alah akui aja, maksudnya iyain aja, kan sudah, yang penting dia pelakunya. Si pemilik toko bangunan, memang toko bangunan, tidak Pak. Tapi karena nggak berdaya, datanglah sama saya. Pak, masa aku disuruh ngakoni, padahal bukan ini, gitu kan. Saya lihat itu CCTV-nya dengan postur-posturnya, oh iya nggak sama. Aku datangi itu kantor polisi. Bagaimana bisa orang ini dengan orang ini kok bisa sama? Ini kan korbannya yakin bahwa ini bukan dia. Oh, posturnya aja kelihatan kan gitu kan. Tahu nggak apa yang terjadi? Karena ngikutin saya, ya kamu tolak karena bukan itu. Jadi menolak itu korbannya, bahwa harus orang itu yang dihukum, kan kata polisi, harus orang itu yang dihukum biar TKP laporan kamu selesai. Enggak Pak, saya nggak mau. Jadi nggak mau. Sampai sekarang ini nggak mau teman-teman. Nah, sama dengan ini tadi. Meskipun keluarga korban itu mendesak, harusnya kalau memang bukan itu orangnya, ya jangan memaksakan kalau bukan. Maksudnya tuh begitu. Jangan pokoknya itu bukan orang lain. Nah, itu yang menjadi masalah, teman-teman. Itu benar kata Ari itu. Jadi saya alami ya, teman-teman ya. Jadi orang di apa itu dicocok-cocokkan itu, padahal enggak, padahal bukan orang itu. Oke, selamat pagi Bang Nelson. Pagi Bang Mr. G. Ya, Bang, saya mau kasih salam semua Bang yang di atas, Sabun Sulit, Bang boleh. Bu Warung Rakyat Pelita, Bang Ai, Kopi Pahit, Bang Ali Porong, Bang Mile. Sehat selalu, diberikan kesehatan, jangan sampai sakit, kita berjuang terus untuk kebenaran. Terima kasih. Oke Bang Mr. G, Terima kasih. Ya, kemarin Bang Mr. G minta untuk dianalisa, yang banyak kejanggalan sih, saya di putusan udah saya baca semua itu.
Iya, beberapa silahkan, poin-poin. mulailah. Teman-teman di mute, yang lain mendengarkan. Aduh, Brimo lagi nih. Ya, Siap. silakan. Oke, dimulai dari Sekarang. siap. Makasih Mr. Ji. Setelah saya membaca putusan ini, ada beberapa banyak kejanggalan. Mungkin teman-teman bisa melihat, saya nggak mulai berangkat langsung dari pertimbangan hakim, tetapi berangkat dari keterangan saksi yang disumpah di persidangan. Ini akan sinkron dengan keterangan, apakah ada sinkron antara pertimbangan hakim dengan keterangan saksi yang sudah disumpah. Ternyata saya sudah temukan, mungkin yang pertama dari istrinya Ririn. Istrinya Ririn di halaman 92 ya. Namanya Sela Sylvia Devi binti Ecep Swendi di bawah sumpah. Langsung saya berangkat pada tanggal 28 Agustus 2025 pukul 19.23 saat si melakukan panggilan video kepada terdakwa Ririn Rifanto. Pada saat itu terdakwa terlihat seseorang diri duduk di sofa berwarna merah marun dengan latar belakang rumah berwarna merah muda sambil mengatakan bahwa dirinya masih berada di rumah korban Budi Awaldin. Dan kemudian pada pukul 22.27 di hari yang sama, di tanggal 28 ya, saksi kembali melakukan panggilan video dari terdakwa Ririn Rifanto, tetap menyampaikan bahwa dirinya masih berada di rumah korban Budi Awaldin. Nah, ini yang menarik ini. Jam Bahwa berapa? antara pukul 22.27 itu Halaman berapa terakhir. tuh? Halaman Halaman berapa tuh? 92 Bang Mr. G. Ya, ya, ya. 92 keterangan saksi Sela yang di bawah sumpah. Oke. Ini nggak sinkron nanti sama pertimbangan hakim, nanti coba lihat nanti. Hmm. Bahwa pada pukul 22.27 di hari yang sama, itu di tanggal 28 ya. Saksi kembali melakukan panggilan video dan terdakwa Ririn Rifanto tetap menyampaikan bahwa dirinya masih berada di rumah korban Budi Awaludin. Nah, ini yang nggak sinkronnya ini. Bahwa antara pukul 00 WIB sampai dengan 00.02.00 WIB tanggal 29 Agustus 2025, saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa Ririn Rifanto karena telah tidur. Menurut keterangan saksi di sumpah bahwa pukul 00.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB itu Ririn sedang dalam keadaan tidur. Baru seterusnya itu baru sampai menghubungi Ririn lagi pada hari Jumat 29 Agustus sekitar pukul 13.00 WIB. Nah, saya tarik lagi nih ke pertimbangan hakimnya. Izin Mr. Ji. Yang mana yang bilang Ririn keadaan tidur? Di halaman 92 Bang Mr. Ji. Ini kan bunyinya begini. Sela bahwa antara pukul 00 sampai dengan 02 WIB tanggal 29 Agustus 2025 saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa Ririn karena telah tidur. Ya, karena telah tidur. Bukan Sela yang bukan tidur, Ri- Sela yang bukan tidur, Ririn yang tidur loh. Sela. Oh, karena Sela yang tidur ya. Sorry. Ya. Oke, nggak apa-apa. Mohon maaf Mr. J. Ya, Tapi ya, aman. Sesama. saya bisa tarik nanti di pertimbangan hakimnya. Sorry. Ya, oke Ya, ya. saya berangkat ke pertimbangan hakim ya tadi. Oke. Untuk mencocok logikan. Cocok lagi. Oke. Bentar. Nggak tahu Bang Don kemana ya, Rik? Kok nggak ada, Rik? 297 ya. Oke. Siapkan kopi teman-teman. Siapa yang belum bikin kopi dulu ya. Siap. Bukan Oke, nih ini. teman-teman. Oh iya teman-teman. Hmm.
Nah, ini udah. Ini tadi. 279. Nah, ini kali ya. Oke, ini saya bacakan lagi. Baca, yo. Bahwa pada hari Jumat, ini menurut Majelis Hakim, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 pukul 01.26 saksi Selam Sylvie Devi masih menelpon untuk menanyakan keberadaan terdakwa Ririn Rifanto, dan dijawab oleh terdakwa Ririn Rifanto masih berada di rumah korban Budi Awaludin. Bahwa selanjutnya saya langsung lompat di 0356. Bahwa kemudian pada pukul 0356 terdakwa Ririn Rifanto menghubungi saksi Sylvia Devi via video call melalui aplikasi WhatsApp sambil menunjukkan wajah terdakwa Ririn Rifanto, dan terdakwa Ririn Rifanto mengatakan masih berada di rumah korban Budi Awaludin. Yang selanjutnya saksi Sylvia Devi bertanya kapan pulangnya dan dijawab oleh terdakwa Ririn Rifanto, iya nanti. Nah, ini nggak sinkron, Bang Mr. J. Karena pada pukul 0356 itu udah nggak ada lagi. Itu baru dihubungin yang di keterangan saksi yang disumpah itu baru jam pukul 13 baru bisa dihubungi lagi. Ini tapi di 0356 Majelis Hakim menyatakan bahwa masih ada hubungan video call. Ini berarti setelah pembunuhan. Berarti nggak sinkron ya? Nggak sinkron. 0126 juga itu kan lagi tidur tadi katanya. Kata si Selfie. Kan jadi nggak sinkron tuh. Bang Mr. J. Karena sudah tidur dibilangnya. Iya, dia bilang sudah tidur di bawah tadi yang keterangannya saksi Selfie tadi. Tapi kok nelpon ya kan? Iya, kok nelpon jam 01.2 itu lagi proses lagi pembunuhan itu kan. Ceritanya kan lagi kalau menurut Majelis Hakim kan sedang melakukan ini, mengambil mobil pickup dan mengendari kemus lari ke rumahnya Pak Saroni itu di 0126 sekitar 0126 itu proses kejadian pembunuhannya. Tapi kalau menurut saya yang secara logis ya keterangan si saksi Sela itu yang di halaman 92 karena udah malam kan, maksudnya dia udah tidur gitu. Kenapa masih ada WA lagi di 0126 dan 0356 itu? Nah, itu nggak tahu nih dari Majelis Hakim dari mana itu. Padahal kan saksi yang disumpah kan yang harusnya dipakai. Iya. Bukan pengamatan hakim aja gitu kan. Subjektif gitu. Ya kalau keterangan ini harusnya keterangan dari mulut ini karena ada jam sekian ya kan? Iya, ada jam sekiannya tuh halaman 92. Di jam 22.5 tadi 22 berapa tuh terakhir WA itu. Oke. Ada lagi Bang Mr. J? Ya, kalau ini kan, Iya. kalau ini kan ada teleponnya, ada nomornya. Iya. Artinya ini nomornya Ririn berapa, nomornya Sela berapa kan bisa dipadukan seharusnya kan? Iya, betul. Dengan ilmiah ya kan? Iya, saintifik itu harusnya dipadukan. Iya. Logikan itu. Iya. Mana yang benar? Ya kalau begini kan bingung bagaimana ada orang membunuh sambil nelpon. Iya. Sadis banget berarti itu pembunuhnya sambil nelpon sambil bisa video call kan? Iya. Ya harusnya kan yang logikanya diambil yang keterangan yang disumpah. Iya. Karena kan disumpah. Beda sama Prio, nggak disumpah gitu kan? Makanya kan, saya berharap kepada Bang Nelson tetap berdiri kepada kebenaran, berdiri pada fakta, ya cepat atau lambat, justru yang seperti inilah yang dicari, bukan yang pandai merekayasa. Pandai merekayasa itu akan dibuang pada saatnya. Justru yang dengan fakta-fakta seperti ini ya, kalau Anda ini sudah
apa namanya tekad menjadi pengacara yang profesional ya dari sini. Mulailah berbicara dengan fakta dan data, betul tidak? Betul, setuju. Saya nggak berani kalau nggak pakai data, Bang Mister Jing, untuk bicara. Nah, itu. Makanya Karena saya nanti narasi. sempat ya bentar. Sempat saya berdua ngobrol sama Prof. Emran. Ada harapan besar lah seperti Bang Nelson ini. Kalau ada yang seperti begini saja, Bang Nelson ini di tempat-tempat lain yang kritis tapi harus berdasar, nah itu keren. Karena masa depan tuh penegakan hukum tuh ya ada di sampean-sampean itu, pengacara-pengacara muda. Kalau yang tua-tua sudah pada duit saja itu artinya tuh kata-katanya sudah berbeda semua itu. Kamuflase bahasanya ya. Gitu. Jadi Nah, nama Sela itu cerainya kapan sih? itu setelah ini November itu. Setelah diobrol-obrol sama orang-orang itu. Oh, jadi resmi itu cerainya. Tunggu dulu. Kenapa kok tanya-tanya orang bercerai? Gini kayaknya ada sesuatu deh. Enggak kan gini, Mister Ji. Kan harus kita tanya cerainya kenapa. Kan seolah-olah menghindar nih kalau gue jadi istri yang setia kan. Gue akan mendampingi suami sampai titik darah penghabisan. Untuk membantu suami saya bahwa suami saya tidak bersalah. Kan begitu. Nah kalau tiba-tiba cerai itu kenapa motivasinya? Kan? Itulah yang saya tanyakan. Seharusnya ini curahan hatinya Ririn itu ke Sela. Tapi justru kenapa Sela-Sela ini karena apa? Tidak tahan gunjingan oleh mereka-mereka itu. Ngono loh. Karena gini Mister Gisela ini kan kalau nggak salah sepupunya Evan, ya. Terus sepupu apa bibinya lah yang si itu ya. Pokoknya ada hubungan saudara. Nah Evan, seinformasi saya itu memang dikondisikan oleh Anggaran itu kan. Anggaran itu kan di BTN itu juga rumahnya bertetangga mereka itu. Anggaran ini kan Poluan kan. Itu jadi apakah ada intimidasi? Udah lo cerai aja lo, suami lo kan gini kan bisa aja kan, namanya perempuan lemah nggak dikasih nafkah lagi kan, cerai itu. Ya itu benar itu, Anda benar. Jadi Anda 2 langkah lebih maju dari saya kalau terkait hal ini. Benar itu. Anda di depan saya 5 langkah itu. Oke, jelita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Ini kepiye baru saja ngomong lakon terlelap. Oke lah, biarlah. Bang Ai. Iya, Mister. Jadi kalau teman-teman mengetahui semua apa yang ada di ini kejanggalan teman-teman. Tadi mulai dari cara menyusun itu juga sudah janggal, tapi nggak ada masalah sih itu. Tetapi yang ditemukan Bang Nelson dari timeline-nya itu nggak ketemu. Adalah halo, Dicu, aku ada di sini nih, lagi bunuh, gitu kan? Ya nggak Bang Nelson? Ya kan? Benar-benar psikopat itu. Sorry, maaf. Iya. Maaf ya, aku lagi bunuh, jangan telepon dulu ya. Ini loh, lihat nih. Sampai berdarah mukanya tuh. Kayak di Iya. ini film-film Ya, pembunuhan. bagaimana menurut Anda Bang Ai? Ternyata begitu banyak nih kejanggalan-kejanggalan. Iya.
Silakan Makanya Bang. perlu nyewa sutradara yang lulusan Oscar, yang dapat juara Oscar, Mister. Iya. Ini kan jadi berantakan kalau lihat gitu. Wah, betul. Tapi ada orang juga bilang, itu sudah prosedur, itu sudah mantul, sudah mantap. Yang penting sudah ada yang dihukum katanya. Waduh, nggak gitu cara pandangnya. Bagaimana kalau ada yang begitu, Ari Porong? Astagfirullah. Ari, Hukum itu yang ngomong itu. coba diundang dulu tuh Ari Porong. Aku tuh sebenarnya mau ke kamar mandi, tapi kok nggak ada yang gantiin ngomong. Ya wes lah. Oke, Bang Nelson, Bang Nelson, Bang Ai, karena ini kita ditemani oleh orang-orang yang sedang terlelap, jadi apa boleh buat ya, Bang Nelson ya. Oh, Masa kita ngecaprak berdua kan nggak mungkin ya nggak? iya. Nah, Katanya Bang Masji. kita tutup aja ya. Hah? Kita tutup aja ya, sepakat ya. Baru buat kopi loh Mr. Ji. Lah wes, aku undang-undang Ari nggak bangun-bangun kok. Enggak, ini baru lagi buat kopi dulu Mr. Ji. Baru mau masak air nih. Oh, ya udah, lanjutkan kamu Bang bicara Mr. satu Ji. jam. Aku Enggak, ini saya mau aneh nih keterangan saksi si Denis ini Dwi Utama, tahu nggak ini? polisi, Polisi. Saya lihat di Inavis. halaman, ya tim Inavis itu. Kok Ya. aneh ya keterangannya itu di halaman 46. Langsung bacakan. Nah,